Dan kenapa kalian milih KPU? Padahal kan kemarin tes CPNS kemarin kan banyak tuh kementerian lain, kemudian ada juga dari Pemprov gitu ya, Pemda juga banyak. Kenapa KPU? Seperti yang kita ketahui kayak di tahun Iya, kita 2020 kemarin Oke, kita ketahui. Ya. itu kita telah melaksanakan pemilu dan juga pilkada. Iya. Jadi otomatis KPU ini menjadi instansi yang paling banyak tersorot lah di tahun Iya, 2024. Nah, akhirnya karena melihat di portal ternyata KPU ini buka formasi, jadi semakin termotivasi lah juga untuk menjadi bagian. Teman-teman ini udah ada gambaran nih bagaimana pengalaman, kemudian apa kesan-kesan kalian di awal. Nah sekarang bekerja di KPU ini kan ritmenya cukup padat, cukup banyak, dan tentu di dalam tahapan pemilu ataupun pilkada itu KPU itu sering mendapat sorotan-sorotan, entah sorotan dari publik atau sorotan dari peserta pemilu dan lain sebagainya. Bagaimana cara kalian menghadapi hal-hal seperti itu nanti ke depannya? Cuma Ya. saya membekali diri saya pribadi dengan pertama yakni integritas. Jadi Teman pemilih, ketemu lagi dengan kami KPU Kabupaten Sumba Barat dalam podcast Mamuli, Mari Omong Pemilu dan Pemilihan. Dan hari ini bersama dengan saya Rama Basing dan juga narasumber kita yang luar biasa, yaitu CPNS KPU Kabupaten Sumba Barat tahun 2024. Gimana kabarnya? Sehat. Selamat datang di podcast Mamuli KPU Kabupaten Sumba Barat. Mungkin ini kali pertama bagi teman-teman yang lain ya, tapi bagi Arini, Nur Kolbi dan Hendra ini sudah pernah menjadi host di sini. Nah, teman pemilih ini belum tahu nih wajah-wajah baru di KPU Kabupaten Sumba Barat. Jadi mungkin teman-teman bisa perkenalan diri dulu terlebih dahulu dan juga dari mana asalnya. Mungkin dari paling ujung kanan. Ya, terima kasih. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Jekri Arianto Sopa, asal daerah dari Rote. Terima kasih. Oke, Mas yang berikutnya. Oke. Halo teman pemilih, nama saya Cornel Stavia Whitson, saya berasal dari Jakarta. Hai teman pemilih, nama saya Muhammad Rizal Hakim dari Brebes, Jawa Tengah. Halo teman pemilih, perkenalkan saya Arini dari Sumatera Barat. Halo teman pemilih, saya Nur Kolbi dari Makassar. Halo teman pemilih, saya Hendra dari Solo. Halo teman pemilih, saya Eko Tomiartono, asal saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke, ya. Jadi luar biasa ya, ini dari berbagai daerah, ada yang dari NTT, dari Jawa Tengah, dari Solo, bahkan dari Makassar. Nah, gimana perasaan kalian nih waktu pertama kali dengar, wah saya lulus nih di KPU gitu. Mungkin dari Mas Jekri duluan. Iya. Ini terkait perasaan. Pertama kali ketika dengar lulus di KPU itu yang pertama-tama merasa bersyukur karena melalui persaingan yang cukup ketat dari sekian peserta yang ada dan juga rangkaian proses seleksi tahapan yang cukup panjang, kemudian pada akhirnya dinyatakan lulus sebagai CPNS di KPU. Itu saya sangat merasa bangga dan bersyukur. Oh, jadi bangga dan bersyukur ya. Mungkin Mas Konil ada yang mau disampaikan? Iya, kalau saya pribadi sih saya cukup senang karena jujur saya ikut seleksi PNS ini ya sudah kurang lebih 4 kali dan yang keempat ini saya alhamdulillah bisa lolos di PNS KPU. Jadi tidak pendek perjuangannya ya, lumayan panjang. Tidak, iya dari 2019, 2021 dan yang terakhir ini alhamdulillah sih sudah dapat di rezekinya. Ya. Mungkin dari Mas Rijal.
Kalau dari saya pribadi tentu gembira ya, juga di satu sisi speechless karena ini momen pengalaman pertama saya mengikuti tes CPNS dan satu kali lolos. Langsung lulus. Iya. Gitu ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Mas Rizal. Oke, terus masih ada Mas yang mau dilanjutkan? Nggak ada lagi. Kita ke Mbak Arini. Iya, kalau saya tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang lain ya, karena saya juga pejuang nih Karama. Pejuang NIP gitu ya? Iya betul, pejuang NIP. Saya sudah 3 Saya kali. dengarnya pejuang nih gitu. Ternyata pejuang NIP gitu. Pejuang NIP. Saya sudah 3 kali ikut tes CPNS dan alhamdulillah sangat bersyukur sekali lulus di tahun 2024 ini. Oke, keluarga ada nggak perasaan dari keluarga mungkin senang atau apa gitu? Keluarga merasa bangga dan terharu sekali Kakak Rama. Oke, ya jadi tadi dari Arini, sekarang Nur dari Makassar nih. Ya, perasaannya lega karena setelah perjuangan yang panjang akhirnya memberikan hasil yang alhamdulillah sesuai dengan Keinginan ya. Tesnya berapa kali? 1 kali. 1 kali. Oke, berarti tadi yang dari Mas Konil 4 kali, Mbak Arininya 3, Nurnya sekali, sama kayak Mas Rijal ya. Yes. One shoot. Ya, Mas Hendra. Tidak jauh berbeda dengan kawan-kawan lain. Saya senang keterima di KPU Sumba Barat. Tapi di satu sisi saya sedih juga karena sekarang saya anak mama kan, dia tidak bisa jauh dari orang tua. Nah, tapi sekali lagi ini sudah resiko pilihan awal saya, jadi harus tetap berjuang. Bukan anak papa berarti anak mama. Anak mama sih. Anak mama doang. Oke. Eko mungkin? Kalau dari saya mungkin sama seperti teman-teman, mungkin bahagia, bangga bisa lulus sebagai CPNS. Karena ini juga pertama kali saya tes langsung lulus, jadi saya merasa bangga dan bersyukur lah. Iya, jadi ada lah ya perjuangan yang panjang atau yang pendek, tapi masing-masing punya perjuangannya masing-masing. Walaupun mungkin Mas Rijal, Mas Eko sekali gitu ya, tapi di balik itu kan pasti panjang juga perjuangannya untuk bisa lulus di CPNS KPU ini. Waktu kalian tes pertama kali itu kan milihnya zonasi berdasarkan provinsi ya, jadi milihnya zona NTT. Iya. Nah, belum tahu tuh ditempatkan di Sumba Barat. Iya. Nah, bagaimana ketika kalian dengar nih, wah saya ditempatkan di Sumba Barat nih, perasaan kalian atau apa yang ada di pikiran kalian tentang Sumba Barat? Mungkin dari Mas Eko dulu lah, dari kanan. Mungkin dari saya, karena memang saya asli NTT, jadi saya tidak terlalu banyak kaget, istilahnya kaget lah dengan budaya atau apa yang sudah ada di sini ya. Jadi tidak terlalu banyak perbedaan yang mungkin saya dari kota Kupang, mungkin hanya perbedaannya mungkin di sini agak sepi dengan kota yang mungkin ya, karena agak kota pasti ramai ramai ya. Jadi adaptasinya lebih cepat gitu ya, karena memang daerahnya juga tidak terlalu jauh berbeda. Mas Hendra nih dari Solo, gimana sampai di Sumba Barat? Lumayan jauh tuh Solo Sumba Barat. Lumayan jauh. Yang pasti agak hampa. Hampa, karena jauh dari orang tua tadi, atau? Tapi ternyata kan dari kota kan yang biasa dengan riuh-riuh keramaian, terus sampai di sini agak sunyi. Oke. Jadi kan harus beradaptasi lagi. Tapi untung ada kawan-kawan, ada senior di sini yang selalu support kan dan membimbing saya dan teman-teman, jadi bisa kan? Bisa lebih kuat gitu ya, bisa lebih survive gitu ya. Mbak Nur. Kalau saya aslinya kaget dan juga banyak takutnya sebenarnya. Kagetnya biasa aja atau kayak kaget gitu. Kaget dan takut Kakak. Karena pertama kalinya merantau juga. Jadi banyak takutnya lah nanti kedepannya akan seperti apa. Tapi berkat dorongan dari keluarga dan juga akhirnya memberanikan diri sampai ke sini. Akhirnya ayolah gas gitu Sumba Barat gitu ya. Oke. Arini dari Padang, lagi viral sekarang Padang. Silakan. Bagaimana ketika awalnya dengar
Sumba Barat, wah saya tepatnya di Sumba Barat nih, Iya. KPU-nya gitu. Gimana perasaannya dalam pikirannya, apa yang terpikir pada saat itu? Boleh jujur nih Karama? Boleh dong. Sebenarnya sedikit kecewa pas tahu ditempatkan di Kecewa. Sumba Barat. Kenapa kecewa juga? Karena saya dari luar NTT gitu, saya taunya di NTT itu Labuan Bajo. Labuan Bajo. Tempat wisata gitu, sangat indah gitu. Ya. Nah jadi ketika tahu di Sumba Barat sedikit kecewa, kenapa tidak di Labuan Bajo gitu. Oh, jadi Tapi lebih ini ke Labuan Bajonya gitu ya? Oke. Terus lanjut. Tapi lanjut. setelah sampai di Sumba Barat, saya jadi sangat bersyukur gitu, karena di sini ternyata masyarakatnya sangat ramah, sangat welcome dengan pendatang baru gitu. Akhirnya terbayar lah, misalnya walaupun Iya. nggak di Labuan Bajo, masih di Sumba Barat pun. Sumba Barat juga tidak kalah indah dengan Labuan Bajo. Iya. Mungkin Mas Rijal. Ya kalau perasaan sendiri saya pribadi itu campur aduk. Gado-gado. Campur aduk itu sebenarnya Kan campur aduk ya kan? Iya, senang dan juga bingung. Makanya kalau senangnya itu waktu kuliah pernah terbenak untuk main ke daerah timur begitu dan Ya. akhirnya tercapai begitu. Tercapai. Satu impian begitu. Yang bercampurnya tadi apa? Perasaan apanya? Oh ya, kalau perasaan bingungnya itu karena ini pertama kali saya merantau paling jauh itu daerah timur, jadi harus menyesuaikan beberapa budaya Ya. begitu dan sebagainya. Oke. Mas Konil nih dari kota metropolitan. Iya. Apa Mas yang bikin beda dengan Sumba Barat? Iya, kalau saya kan memang berasal dari Jakarta sebelumnya ya kayak. Iya. Maksudnya ya mungkin teman-teman sini sudah tahu gimana kehidupan di Jakarta, dan saya sekarang penempatan di Sumba Barat. Saya sih pertama kali ambil zona NTT terkhusus karena saya di mana orang-orang mungkin punya stigma negatif mengenai Indonesia Timur begitu ya, yang maksudnya berpikir kasar atau apa. Cuma saya ingin mematahkan stigma itu. Jadi akhirnya saya mengambil zona NTT, dan jujur ketika saya ngambil di Sumba, maksudnya ketika saya mendapat pengumuman di Sumba, saya jujur belum pernah sama sekali ke timur, dan juga saya belum tahu apa itu gambaran mengenai Sumba, karena yang saya tahu NTT itu hanya Kupang. Ternyata NTT itu luas, ada Alor, ada Manggarai dan yang lainnya. Dan ketika saya mencoba untuk saya searching dan saya menjalani kehidupan di Sumba, ternyata ya apa yang orang-orang Persepsikan. ya ternyata ya setelah saya jalani ya tidak seperti apa yang orang pikirkan. Intinya sih kita coba untuk jalani dulu, dan ketika dan apa yang ternyata orang pikir itu tidak seperti apa yang kita rasakan. Terakhir dari Mas Jekri. Kalau dari saya sendiri pertama kali dengar ketika lolos di KPU Sumba Barat, itu yang pertama sangat merasa bersyukur karena yang tentunya saya secara pribadi sudah beberapa tahun menyatu dengan tradisi budaya dan masyarakat orang Sumba yang notabene itu kekeluargaan dan juga cukup terbuka menerima siapapun itu, dan saya merasa bersyukurnya kemudian ada juga keluarga yang tinggal di Sumba, jadi artinya kami tetap sama-sama di. Oke, jadi ya artinya tidak terlalu butuh adaptasi yang lebih gitu ya, karena memang sudah terbiasa dengan kultur di sini. Oke, tadi kan dari Sumba Baratnya, daerahnya ya. Sekarang instansinya, ya. Pasti sebelum kalian tes di KPU, kalian kan searching tuh apa itu KPU, ya, dan lain sebagainya. Kemudian apa pikiran kalian tentang KPU dan kenapa kalian milih KPU? Padahal kan kemarin tes CPNS kemarin kan banyak tuh kementerian lain, kemudian ada juga dari Pemprov gitu ya, Pemda juga banyak. Kenapa KPU? Kenapa harus KPU? Mungkin dari siapa duluan yang mau jawab nih? Mas Jekri ya, tenang. Yang pertama secara praktis, secara pribadi saya pilih KPU karena yang pertama melihat peluangnya, yaitu persaingannya di wilayah NTT dan juga soal penempatannya ada di NTT, langsung pilihan satkernya,
Dan yang berikut, KPU itu lembaga vertikal. Ya. Kemudian yang saya lihat ternyata kerja di KPU itu menjadi satu bentuk kebanggaan dan juga asik. Apa tuh bangganya, Mas? Bangga karena menjadi pejuang dari demokrasi. Oh iya, pejuang demokrasi. Betul. Jadi kalian pejuang demokrasi semua. Oke Mas, ada lagi? Itu aja. Oke. Mas Kodil ya, silakan Mas. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, kenapa milih KPU? Padahal kan banyak tuh instansi lain. Iya. Kalau saya pribadi kan pertama mungkin karena peluang sama seperti Bapak Ken tadi, karena jujur saya sudah 4 kali, saya juga sudah coba sebelum instansi lain, ternyata ya saya coba KPU. Ya mungkin ternyata berjodohnya di KPU ya, gitu ya. ternyata mungkin jodoh saya, rezeki saya di sini. Terus yang kedua, saya apa ya? Mungkin sebagai rakyat yang saya ingin tahu gitu kehidupan, maksudnya bukan kehidupan sih ya, kayak ingin terlibat lah gitu ya. ingin terlibat yang berhubungan dengan apa-apa saja yang ada di atas mengenai, pertama kan kalau KPU ini kan pasti kan berhubungan dengan lembaga eksekutif, legislatif sebagai pondasi awal untuk kepemiluan, untuk pilkada, dan saya ingin ada di dalamnya gitu sebagai pejuang demokrasi seperti itu. Oke, jadi ingin terlibat sebagai penyelenggara. Ingin ya? terlibat seperti itu. Oke, Mas Rijal Mas, kenapa milih KPU? Kalau kenapa memilih KPU? Boleh cerita pengalaman? Boleh. Silakan. Waktu ini kan pengalaman pertama kali saya mendaftar CPNS ya Pak. Ya. Jadi kenapa memilih KPU itu waktu sebelum mendaftar itu sempat coba-coba ikut seleksi salah satu penyelenggara pemilu begitu waktu pemilihan serentak kemarin. Apa? PPK, PPS apa? Pengawas TPS. Pengawas TPS. Ya, pengawas TPS. Namun sayangnya saya tidak lolos begitu Pak. Iya. Jadi kenapa memilih KPU, akhirnya berangkat dari situ saya ingin memberitahukan kepada mereka begitu loh kalau saya itu bisa lolos begitu ke KPU, walaupun waktu saat itu saya tidak lolos di pendaftaran mereka. Jadi pengen pembuktian ya, membuktikan. Iya bahwa saya bisa begitu. Oke, hari ini mungkin apa? Kalau saya sebelumnya juga kebetulan sudah di Panwascam. Jadi sebelumnya di Bawaslu. Panwascam ya. Jadi ketika memilih instansi ini, saya ingin tetap di instansi yang saya terlibat di kepemiluan ini gitu. Jadi antara Bawaslu atau KPU. Dan kebetulan jurusan saya hanya ada di KPU. Jadi tesnya di KPU gitu ya. Betul. Oke. Nur, seperti yang kita ketahui kayak di tahun 2020 Iya, kemarin kita ketahui. Ya. itu kita telah melaksanakan pemilu dan juga pilkada. Iya. Jadi otomatis KPU ini menjadi instansi yang paling banyak tersorot lah di tahun Iya, 2024. Nah, akhirnya karena melihat di portal ternyata KPU ini buka formasi, jadi semakin termotivasi lah juga untuk menjadi bagian. Oke. Hendra? Jujur ya Kak. Nah, kalau dari saya sebenarnya iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Iya, jadi kan kita pintar-pintar nih nyari peluang kan. Kebetulan pas cek di portal SSCASN itu KPU itu buka banyak. Lumayan banyak formasinya. Formasi termasuk jurusan saya paling banyak. Ya. Jadi itu tadi iseng-iseng berhadiah. Jadi saya coba daftar. Kebetulan rezeki saya di sini. Dan alhamdulillah lulus ya. Pertanyaan berikutnya. Ayo silakan Ceko. Oke, untuk dari saya, mungkin dari saya kenapa KPU? Iya. Kenapa KPU? Mungkin sama seperti teman-teman Mas Hendra dan tadi Kakak Jekri, mungkin itu peluang yang paling besar dan salah satu peluang terus penempatannya karena penempatannya di zona Nusa Tenggara Timur. Karena itu termasuk home base saya kan. Nusa Tenggara Timur jadi tidak jauh-jauh, kalau paling jauh di Kupang Sumbar kan. Kan transportasi juga lancar. Oke, sekarang kalian kan udah berapa bulan di sini nih? Dari Juni ya? Juni. Kalau nggak salah. Iya, Juni. Nah,
Tantangan di awal-awal kalian di sini, baik di Sumba Baratnya atau di kantornya, kemudian bagaimana cara kalian melewati tantangan itu? Mungkin adaptasinya kalian bagaimana dengan orang kantor atau dengan orang-orang masyarakat di Sumba Barat itu bagaimana? Mungkin saya bisa jawab Mas ya. Kalau tantangan saya yang aslinya dari Kupang, kota Kupang itu yang lumayan kalau bisa dibilang panas gersang. Kalau ke Sumba Barat nih tantangan saya yang pertama itu cuaca sih Mas. Di sini cuacanya lumayan. Dari yang Kupang yang panasnya lumayan lumayan membakar kan, terus sampai sini lumayan dingin lah. Itu adaptasinya lumayan selama berapa minggu itu lumayan agak susah tidurnya karena terlalu dingin Mas. Iya, padahal biasanya tidur kalau dingin lebih enak ya, tapi mungkin karena terbiasa panas. Iya. Ada lagi siapa lagi? Tantangan awal atau mungkin di kantor gitu, di kantor. Mungkin awal-awal saya masih diam-diam, beberapa bulan kemudian tetap diam gitu mungkin. Atau gimana coba? Ada lagi? Ya, kalau mungkin secara pribadi salah satu tantangannya itu adalah soal disiplin dan deadline waktu kerja. Ternyata kerja di KPU itu adalah membutuhkan disiplin yang tinggi karena setiap pekerjaan yang harus diselesaikan itu ada dalam deadline waktu yang memang harus selesai pada saat itu. Ya. Apapun situasi dan kondisinya itu tetap kita dipaksa dan kita berpacu dengan waktu untuk segera menyelesaikan. Nah itu yang butuh penyesuaian sehingga ya kita pun tetap beradaptasi dengan situasi itu. Oke, jadi teman-teman ini sudah ada gambaran nih bagaimana pengalaman, kemudian apa kesan-kesan kalian di awal. Nah sekarang bekerja di KPU ini kan ritmenya cukup padat, cukup banyak, dan tentu di dalam tahapan pemilu ataupun pilkada itu KPU itu sering mendapat sorotan-sorotan, entah sorotan dari publik atau sorotan dari peserta pemilu dan lain sebagainya. Kemudian kita bekerja juga dengan deadline waktu. Jadi sudah ada diatur di dalam regulasi deadline waktu yang ditentukan dan harus selesai pada saat itu. Nah, bagaimana cara kalian menghadapi hal-hal seperti itu nanti ke depannya? Mungkin yang menjawab siapa? Boleh. Oke, saya Rama. Kalau saya pribadi, jujur kan saya belum pernah ngerasain tahapan. Mungkin nanti kan di tahun 2029. Cuma saya membekali diri saya pribadi dengan pertama yakni integritas. Jadi integritas itu apa yang saya ucapkan itu yang saya lakukan, dan apa yang sudah tertulis di peraturan di Undang-Undang Dasar itu yang saya laksanakan. Jadi ya integritas itu sebagai fondasi awal untuk saya pribadi, mungkin juga teman-teman semua di sini untuk menghadapi yang tadi itu ya. Untuk menghadapi bekal nanti kepemiluan di 2009 mendatang, seperti itu sih Kak. Oke. Terima kasih. Jadi itu. Ada yang mungkin mau menambahkan? Mungkin saya Mas. Ya. Dari saya pribadi, saya mungkin diterapkan untuk pribadi saya dan teman-teman yang mungkin untuk kedepannya melaksanakan pemilihan atau pilkada, jangan didorong oleh didasari sikap netralitas, yaitu kita tidak mendukung ke arah manapun, kita tetap netral hanya kepada masyarakat dan undang-undang dasar. Oke, baik. Jadi simpulannya netral itu penting ya, netral, sama juga tadi Mas Konil integritasnya dijaga ya, dan memang itu sangat penting sekali sebagai kita penyelenggara pemilu karena menghadapi hal-hal yang tadi lumayan banyak, dan juga kita kan lembaga yang lumayan banyak mendapat sorotan. Jadi itu yang penting sekali saya kira menurut jawaban dari teman-teman sekali tadi. Kemudian harapan kalian untuk KPU, khususnya kami di KPU Sumba Barat, apa harapan kalian ke KPU Kabupaten Sumba Barat ke depan? Mungkin siapa yang mau jawab? Kalau mewakili teman-teman, mungkin harapannya untuk KPU, khususnya KPU Kabupaten Sumba Barat, semoga semakin solid dan juga semakin semangat dalam menjaga integritas dan tetap jaga kekompakan. Betul sekali. Mungkin ada tambahan terkait dengan harapan KPU Sumba Barat ke depan? Mungkin kalau itu solid ke depannya. Oh, tetap ya. Jadi sudah mewakili tadi ya. Oke, kemudian tadi kan mungkin teman pemilih sudah lihat
pengalaman kalian, kemudian cerita-cerita kalian bagaimana tes CPNS dan sampai lulus menjadi CPNS KPU Sumba Barat, KPU khususnya KPU Sumba Barat tentunya. Nah, mungkin ada teman pemilih yang, waduh, saya juga pengen nih jadi penyelenggara pemilu, pengen jadi bagian dari pejuang demokrasi gitu ya bahasanya gitu. Mungkin ada pesan-pesan kalian kepada teman-teman pemilih yang mungkin mau menjadi sama seperti kalian gitu. Mungkin pesan Ya, pesan buat teman-teman pemilih yang mungkin masih berjuang untuk mau mengikuti CPNS atau gimana. Untuk teman-teman pemilih yang di kemudian hari ada pembukaan formasi CPNS dan juga ada formasi KPU-nya, perlu disampaikan ternyata menjadi pegawai KPU itu sungguh satu bentuk kebanggaan dan juga asik kerja di KPU, menjadi bagian dari penyelenggara pemilu dan juga menjadi pejuang demokrasi. Oke, mungkin itu saja bincang-bincang kita hari ini dan terima kasih kalian sudah sharing, sudah berbagi bersama teman pemilih sekalian dan terima kasih sudah mampir di podcast Mamuli ini. Dan terima kasih juga kepada teman pemilih yang terus menyaksikan kami di kanal YouTube kami dan pantengin terus media sosial kami untuk mendapatkan informasi terkini terkait dengan kepemiluan. Saya Rama Basing, sampai jumpa dan sampai ketemu di podcast episode berikutnya. Terima kasih. Dadah.